Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi yurikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samai rizqa wa ma yatazakkaru illa may yunib. Alhamdulillahi ghafir dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabilit tauli la ilaha illahu la ilaha illahu la ilaha illahu ilaihil masir. Alhamdulillah ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dewan juri beserta Dewan Panitia yang kami muliakan serta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Pahlawan maju, berjuang tak kentar, melambangkan patriotisme suatu bangsa. Hadirin teman-teman, apa kabar? Apakah kalian sehat semuanya? Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jika generasi milenial adalah penggerak kehidupan masa kini, generasi Z adalah penerus selanjutnya. Karenanya lah generasi Z memiliki semangat yang melegar. Dalam tindakannya tak ada sepatah kata mundur. Pada pikiran mereka tertuang inovasi dan kreativitas. Pada tutur kata ucapan mereka terucap rancangan pembaharu untuk masa depan. Dan aksinya mengguncangkan, menggetarkan generasi penerusnya maupun sebelumnya. Namun realita tak sesuai dengan angan-angan. Z Generation juga dijuluki sebagai Strawberry Generation, yang lembek bila ditekan, walau cantik, walau menarik, tetapi ambiar bila dibanting. Dikatakanlah mereka generasi zilenial sebagai generasi yang lemah pendirian, yang disebabkan oleh liarnya pergaulan, maraknya kemaksiatan, nongkrong kan jelas membahas yang sia-sia, pendidikan yang dianggap enteng, yang membuat rasa malas dan tak memikirkan masa depan mereka. Moralitas diambang degradasi. Posting di medsos memamerkan paha, posting di medsos memamerkan badan yang dapat mengikat hawa nafsu manusia. Yang agama pun memfatwa bahwa itu adalah sebuah aurat. Bahkan hadirin, ini pun menjadi lini masa kelam ketika public figure negeri kita yang seharusnya menjadi teladan dan inspirator malah jadi menggantikan alat organ vital tubuhnya. Bukannya malu, Malah dipamerkan rasa bangga dan bahagia. Betul hadirin. Hadirin, lalu bagaimanakah solusi dari permasalahan tersebut? Sebagai jawabannya, melalui tarbiyah Islam mencerdaskan paradigma anak bangsa. Itulah yang merupakan judul syarahan kami dengan mengkolaborasikan subtema pendidikan, akidah, dan akhlak pada kesempatan kali ini dalam ajang Islamic Science and Technology Fair 2022. Dengan landasan firman Allah, Surah Al-Baqarah ayat 146. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in
kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu menuju kebaikan di mana saja kamu berada. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di dalam kitab Taisir Al-Karimir Rahman pada halaman 841 menerangkan para sahabat memahami bahwa mereka harus saling berlomba-lomba dalam meraih derajat kemuliaan di surga. Dan Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, jika orang lain mengunggulimu dalam hal dunia, maka kalahkanlah ia dalam hal akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para sahabat meyakini bahwa mereka harus saling berlomba-lomba dalam meraih derajat kemuliaan di surga. Mereka tak peduli seberapa serak suara mereka, seberapa habis harta mereka, dan seberapa lelah tenaga mereka, dan pula tidak berlakut akan mati syahid di sisinya. Tetapi bila kita melihat zaman sekarang yang bisa dikatakan adalah zaman teknologi yang canggih, malah membuat semangat fastabiqul khairat turun drastis. Paradigma mereka habis akan hal yang sia-sia. Cita-cita mereka habis terforsir akan hal yang tak berguna. Remaja Islam yang seharusnya menjadi berlomba-lomba dalam hal kebaikan, baik dalam hal ibadah maupun segi aspek ilmu pengetahuan, malah kalah rajinnya, kalah uletnya dengan umat agama lainnya. Oleh karenanya hadirin, bagaimana ingin menjadi ilmuwan Jika sehari-hari bermalas-malasan, bagaimana ingin menjadi cendekiawan Kalau diberi pemahaman hanya mengangguk iya tapi tak diaplikasikan? Bagaimana ingin menjadi pemuda yang soleh, yang ingin dicintai Allah dan Rasulnya, malah asik dengan hal yang euforia akan dosa. Sholat ditinggalkan, Nongkrong dirutinkan, ngaji diabaikan, pacaran lebih diprioritaskan, belajar menjadi lebih baik malah letoy. Tapi main game yang berbau judi malah asik, malah membara. Semangat layaknya bertempur arah 45. Ingat hadirin sekalian, dapat kita perjelas bersama hadirin bahwa generasi manusia harus memajukannya, harus memajukan peradaban dengan selalu berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Karena pemuda hari ini ialah pemimpin esok hari. Pemuda hari ini adalah pemimpin esok hari, pembaharu peradaban, harapan untuk masa depan. Dekatkanlah diri kita pada Yang Maha Kuasa. Janganlah berbuat sia-sia, nanti akhirnya akan merana. Hadirin yang terhormat rahimahullah, hal yang kedua adalah akhlak. Sebagaimana Mahfuzat menjelaskan, khairun nas ahsanum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang terlebih baik bagi akhlaknya, dan sebaik-baik manusia itulah orang yang berguna bagi orang lain. Ingat hadirin, untuk apa kita bekerja keras tetapi etika kita tinggalkan? Etika dan adab adalah dua hal yang tak boleh kita tinggalkan. Seperti Warren Buffett, one of the biggest investors in the world, have ever kept a suggestion for us. It takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to destroy it. If you think about it, you will think differently. Yang artinya 20 tahun untuk membangun sebuah reputasi dan 5 menit untuk menghancurkannya. Jika Anda memikirkan tentangnya, Anda akan memikirkan sesuatu yang berbeda. Dengan selalu berfastabiqul khairat dan dibarengi dengan etika dan adab, maka tak lupalah kita senantiasa dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat,
dunia ini hanyalah sekedar senda gurau dan permainan. Seperti dalam firman Allah, surah Al-Ankabut ayat 64. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Sekiranya mereka mengetahui. Sadaqallahul Azim. Di dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan, dan tidaklah kehidupan yang hakiki lagi kehidupan akhirat. Hati bersenda gurau dan tubuh bermain-main disebabkan adanya pesona dan pesona yang menarik jiwa. Dan sesungguhnya kita harus benar-benar mengutamakan negeri akhirat atas negeri yang fana ini. Hadirin, ayyuhal hadirun, ayyuhal hadirat, ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan pada syarahan kami, keberhasilan suatu peradaban tergantung pada generasi para pemudanya. Akan menjadi sia-sia bila mempunyai etos kerja yang baik. Tapi bila pola pikirnya sempit, itu menjadi tak berguna. Dengan melalui tarbiyah pembinaan Islam, majulah paradigma pola pikir anak bangsa dengan selalu berfastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan, beretikalah dengan profesional, dan juga senantiasa bertakwa pada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adis gagap di pinggir lapangan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal liqa'i wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Dikat. Begitu, udah. Dikat aja, dikat. Udah begitu.